Selamat datang di Navigasi Ekonomi. Hari ini kita akan membahas mengapa rupiah melemah hingga 17.500 per dolar dan bagaimana dampaknya terhadap kita. Halo, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membahas sesuatu yang krusial banget. Sebuah taklimat tingkat tinggi yang dirancang khusus untuk para pemimpin dan pembuat kebijakan. Saat ini, jujur aja, ekonomi nasional kita sedang berhadapan dengan kondisi yang cuma bisa disebut sebagai badai sempurna atau perfect storm. Ini bukan lagi sekedar fluktuasi pasar biasa ya. Ini adalah ancaman fundamental yang menuntut taktik bertahan hidup berbasis data secara cepat dan terukur. Kalau kita mau selamat melewati badai ini, kita harus paham betul apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, untuk membedah situasi ini, kita punya 5 poin utama. Mulai dari mode bertahan ekonomi nasional, skenario kritis defisit energi, strategi penyelamatan ruang fiskal, ancaman stagflasi dan sektor real, sampai ke reformasi struktural pembiayaan inovatif. Yuk, kita mulai! Bagian pertama, mode bertahan ekonomi nasional. Kita akan melihat realitas dari survival mode fiskal kita saat ini. Oke, mari kita bedah ini. Pemerintah sudah secara terbuka menyatakan kalau pengelolaan ekonomi kita sekarang sudah beralih ke survival mode atau mode bertahan hidup. Kenapa bisa begitu? Nah, nilai tukar rupiah kita baru saja kena pukulan telak banget sampai menyentuh titik pelemahan ekstrim di level 17.500 per dolar AS. Dan ingat, ini tidak terjadi tiba-tiba di ruang hampa. Ini didorong oleh arus keluar modal asing yang masif, suku bunga global yang tinggi terus-terusan, ditambah gejolak geopolitik. Kalau kita tarik mundur sedikit, secara struktural dalam 20 tahun terakhir, mata uang kita itu sudah terdepresiasi sekitar 46% melawan dolar. Ini yang jadi fondasi dari rentetan krisis yang bakal kita obrolin sekarang. Dan pelemahan kurs tadi dampaknya langsung menghantam kondisi fiskal kita. Coba perhatikan irisan di grafik ini yang menunjukkan debt service ratio. Percaya atau tidak, hampir 50% dari total pendapatan negara kita sekarang habis dimakan cuma buat bayar bunga dan cicilan atas total utang negara yang angkanya sudah tembus 9.637 triliun rupiah. Coba bayangkan, negara harus mengeluarkan hampir 600 triliun per tahun murni buat bayar bunganya saja. Ibaratnya, setengah gaji bulanan langsung kepotong buat utang. Ruang gerak atau ruang fiskal kita jadi sangat-sangat sempit. Masuk ke bagian 2, skenario kritis defisit energi. Di sini kita bahas ancaman minyak 130 dolar dan blokade Hormuz. Nah, yang bikin bagian ini benar-benar menarik untuk diperhatikan adalah dengan ruang fiskal yang sudah sempit tadi, kerentanan terbesar kita sebagai negara net importer minyak itu menciptakan efek domino yang lumayan ngeri. Kalau sampai terjadi blokade di Selat Hormuz selama 90 hari saja, harga minyak mentah Indonesia atau ICP diproyeksi bakal meroket sampai 130 hingga 150 dolar per barel. Terus apa efeknya buat kita? Karena pemerintah menahan harga BBM bersubsidi, beban APBN bakal meledak, bertambah sekitar 350 triliun rupiah. Pukulan telaknya, defisit APBN kita bakal jebol melebar ke 3,5 sampai 3,8%. Padahal batas aman konstitusi kita itu maksimal cuma 3%. Ini beneran skenario krisis yang nyata di depan mata. Terus mungkin Anda mikir, bukannya kita malah diuntungkan ya kalau harga komoditas global naik? Memang betul, kita dapat semacam windfall atau durian runtuh dari naiknya harga batu bara dan minyak sawit. Tapi, data ini memperlihatkan realitas pahitnya. Keuntungan ekstra itu ternyata cuma jadi semacam bantalan sementara. Windfall ini paling mentok cuma bisa menutupi 30-40% dari total defisit impor energi kita yang masif itu. Terus sisanya, ya tetap menjadi beban berat yang harus ditanggung oleh kas negara. Bagian 3, strategi penyelamatan ruang fiskal. Fokusnya ke optimalisasi pragmatis dan perlindungan kas negara. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana Kementerian Keuangan berusaha keras menyelamatkan likuiditas tunai ini? Kita bisa lihat perbandingan penggunaan SAL atau sisa anggaran lebih. Idealnya, SAL itu murni dana darurat mutlak, semacam penyangga fiskal untuk krisis yang luar biasa. Tapi realitasnya saat ini, pemerintah terpaksa menguras SAL yang nilainya ratusan triliun ini secara agresif banget. Buat apa? Buat menambal lubang likuiditas harian APBN dan meledaknya subsidi energi tadi. Ini semua dilakukan demi menghindari penarikan utang baru yang bunganya lagi mahal-mahalnya. Tapi jujur saja, langkah ini ibarat membakar furnitur rumah Anda sendiri buat menghangatkan badan di musim dingin. Sangat berisiko buat jangka panjang. Dan buat mencegah APBN kita menabrak batas defisit 3% tadi, penghematan besar-besaran sudah jadi keharusan matematis. Nggak bisa dihindari. Salah satu rasionalisasi objektif yang didorong adalah mengevaluasi efisiensi program belanja besar. Contohnya, program makan bergizi. Idenya adalah membuat program ini jauh lebih presisi. Jadi targetnya difokuskan hanya untuk daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, terluar.
kemudian mengecualikan sekolah-sekolah swasta internasional yang sudah mapan, dan mengoptimalkan distribusinya menjadi 4 hari seminggu. Targetnya, negara berpotensi menghemat anggaran sampai 30 triliun rupiah. Di tengah krisis likuiditas seperti ini, efisiensi penargetan adalah langkah pragmatis yang jadi pembeda antara stabilitas atau kebangkrutan fiskal. Lanjut ke bagian 4, ancaman stagflasi dan sektor real. Kita akan membahas inflasi impor dan dampaknya ke ekonomi real. Sekarang, mari kita geser pandangan dari anggaran negara ke sektor real di lapangan. Fakta mengejutkannya, 70–80% bahan baku manufaktur kita itu ternyata sangat mengandalkan impor. Dan harganya makin melangit gara-gara dolar mahal. Ini membawa kita ke ancaman yang lumayan menakutkan, yaitu stagflasi. Kalau guncangan energi dan mahalnya biaya logistik impor ini berlangsung lama, kita bisa masuk ke senario stagflasi ala tahun 70-an. Kondisi di mana harga-harga barang melonjak gila-gilaan. Karena inflasi impor, tapi di saat yang bersamaan, roda ekonomi justru mandek. Ada simulasi yang menunjukkan PDB kita bahkan berpotensi terkontraksi minus 1,2 sampai 2,5%. Dampak turunannya, ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK masif yang bisa menyapu hingga 1 juta pekerja. Jadi muncul pertanyaan krusial. Di tengah situasi di mana daya beli masyarakat kelas menengah lagi merosot tajam, sampai-sampai terpaksa beralih ke saset ekonomi alias cuma mampu beli barang eceran ukuran kecil, gimana caranya dunia usaha dan para pengusaha ini bermanuver? Gimana mereka bertahan hidup supaya nggak perlu memecat pekerjanya? Nah, ini menggambarkan dengan brilian gimana sektor swasta mengambil langkah defensif di level mikro. Di garis depan, taktik bertahan hidup yang dimainkan pengusaha namanya shrinkflation. Mereka mengecilkan ukuran produk, misalnya ukuran tahu atau tempe yang jadi lebih kecil, daripada harus menaikkan harga yang sudah pasti nggak sanggup dibeli konsumen. Mereka juga putar otak buat menekan rasio produk cacat di internal, dan memangkas biaya logistik yang masih menghabiskan 26% pengeluaran. Mereka mengunci arus kas seketat mungkin, menunda semua ekspansi bisnis, dan yang sangat penting, berdialog secara transparan dengan serikat pekerja buat mencegah mogok. Langkah-langkah ini mutlak dibutuhkan buat menyelamatkan kapal agar tidak karam dan menghindari PHK sebagai opsi terakhir. Terakhir, bagian 5. Reformasi struktural pembiayaan inovatif. Ini adalah jalan keluar jangka panjang dari jebakan pendapatan menengah. Mari kita beralih dan lihat gimana semua ini membangun sebuah peta jalan struktural. Karena pastinya kita nggak bisa selamanya cuma jadi pemadam kebakaran likuiditas jangka pendek. Dalam jangka pendek, pemerintah mulai mengeksekusi Energy Transition Mechanism atau ETM buat mempercepat pensiun dini PLTU batubara tua. Bergeser ke jangka menengah, kita ngebut hilirisasi mineral kritis seperti nikel untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri. Dan pada akhirnya, target jangka panjang kita adalah kemandirian penuh lewat bioindustri dan energi hijau. Ini adalah cetak biru struktural yang wajib dilakukan agar kita bisa lepas selamanya dari ketergantungan impor bahan bakar fosil. Tapi pertanyaannya, mengingat APBN kita lagi berdarah-darah, siapa yang bakal mendanai transformasi raksasa ini? Jawabannya ada di strategi pembiayaan inovatif di luar APBN. Supaya utang nasional kita nggak makin meledak. Pemerintah mengerahkan PTSMI buat meramu blended finance, yaitu mencampur dana multilateral, dana filantropi global, dan dana swasta. Tujuannya biar kita nggak selalu bergantung pada utang luar negeri. Selain itu, ada pemberian tax holiday dan tax allowance masif buat memancing investasi hijau. Kita juga harus melihat transportasi publik massal seperti MRT dan LRT bukan sekedar proyek infrastruktur biasa, melainkan investasi sosial untuk memangkas subsidi BBM yang selama ini terbakar sia-sia. Dan tentu saja, kita wajib memperkuat pendalaman pasar keuangan domestik supaya uang nggak gampang kabur ke luar negeri. Ini membawa kita ke satu pemikiran akhir dari paparan ini. Realitasnya adalah margin kesalahan atau ruang error yang dimiliki para pengambil kebijakan kita dari tahun 2024 sampai 2026 ini benar-benar sangat tipis. Keputusan yang diambil hari ini soal disiplin fiskal, rasionalisasi program, sampai transisi energi, itulah yang bakal menentukan nasib kita. Apakah kita bakal keluar dari badai ini menjadi negara yang tangguh secara struktural atau justru terhempas oleh beban utang dan stagflasi? Jadi, pertanyaannya buat Anda, akankah Indonesia berhasil menavigasi badai sempurna ini lewat disiplin yang ketat, atau jangan-jangan tekanan global pada akhirnya bakal menjebol pertahanan fiskal kita? Sesuatu yang sangat layak buat kita renungkan. Terima kasih sudah mengikuti paparan ini, tetap kritis, dan sampai jumpa!